Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menambah amal-amal kita, untuk mengisi koper-koper kita sebelum kita dipanggil olehnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Ustadz kita, Ustadz Wahid Rahman, insya Allah untuk memperbaiki hati kita, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita persiapkan semua, mungkin alat tulis atau apa yang kita perlukan untuk menyerap ilmu dari Ustadz ini. Persilakan Ustadz. Tafadhol. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan dan keinginan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Moga-moga bersama kita dalam kajian ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Tazkiyatun Nafas, yaitu penyucian jiwa. Saya tidak tahu ini sudah sampai bab yaitu tanda-tanda hati yang sakit. Jadi agar kita bisa mengidentifikasi apakah hati kita ini sakit atau hati kita ini bersih, ya. Maka perlu kita memahami indikatornya agar kita bisa melihat pada diri kita, tapi tidak dengan melihat orang lain, ya. Karena saya selalu ingin buat diri kita semua, mari kita melihat orang lain selalu lebih baik daripada diri kita. Tapi belajarlah melihat diri kita tak pernah selalu lebih baik daripada orang lain, sehingga tidak menyebabkan kita menjadi orang yang angkuh dan sombong. Saya teringat betul ada seorang ulama besar asal kota Basrah bernama Ibrahim bin Adham. Beliau pernah mengatakan bahwa penyebab mati hati itu ada 10, yang salah satunya adalah ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian itu terlalu sibuk dengan aib-aib saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Nah, karena itu ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat dan ayah bunda sekalian, ya, memahami tanda-tanda hati yang sakit ini adalah untuk melihat diri kita, ya, untuk melihat diri kita, apakah hati kita bersih atau hati kita masih kotor, sebagai bahan bermuhasabah. Sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian kelak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi ini adalah materi untuk menyadarkan diri kita. Apakah hati kita ini bersih
ataukah hati kita ini dalam keadaan kotor? Karena itu mari kita pahami mulai dari apa sih cirinya hati yang kotor. Baru nanti kita akan cerita tentang ciri hati yang bersih. Ikhwani wa akhwati fillah, orang-orang tua kami, ayah bunda, mari kita pahami yang pertama, ciri hati yang kotor itu satu, sulit mengenal Allah. Ya, ciri hati yang kotor itu sulit sekali mengenal Allah. Ya, mungkin kita berkata, Tuhan kita adalah Allah, Rabb kita Allah, tapi kita tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Ya, bayangkan kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan mencintai Allah dengan baik? Bagaimana kita akan mengikuti Allah? Dan bagaimana kita akan takut kepada Allah? Semua itu tidak akan pernah terjadi di saat kita tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Ya. Ada satu ungkapan ya, ini bukan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang tahu dirinya, maka dia niscaya akan tahu Tuhannya. Ya. Bagaimana kita tahu Allah? Kalau kita sama diri kita sendiri kita tidak tahu. Kalau bahasa orang-orang tua kami dulu, kalau ada orang sombong, angkuh, terus kemudian dikatakan orang itu tidak tahu diri. Karena ketika orang itu tahu diri, maka dia tidak akan pernah sombong. Karena yang boleh sombong hanya Allah. Sekali lagi, yang boleh sombong hanya Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Lalu bagaimana kita menjadi orang sombong? Dan perlu kita pahami dengan baik. Orang sombong itu ada banyak sekali negatifnya. Yang salah satunya adalah bahwa orang sombong itu suka menyepelekan orang. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin pada hadis nomor 612 berjalur dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr wa qala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan faqal inna Allah jamil yuhibbul jamal al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Saya terjemahkan di ujungnya. Orang sombong itu akan ditutupi dari kebenaran. Dan orang sombong itu suka sekali menyepelekan orang. Karenanya orang sombong ini biasanya cerdas melihat orang, tapi tak punya kecerdasan untuk melihat dirinya sendiri. Jadi kembali bahwa orang tak kenal Allah jika dia tidak pernah mengenal dirinya. Sesungguhnya ketika kita mengenal diri kita, kita tahu dari mana kita. Tentu dari Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi hidup kita, Allah yang memberi segalanya. Lalu untuk apa kita hidup? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan kalian, kata Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ. Aku tidak ciptakan jin. Wal insa dan manusia. Illa liya'budun. Kecuali untuk menyembah kepada Allah. Oh, saya menciptakan Allah. Saya berasal, diciptakan oleh Allah. Diberikan oleh Allah segalanya. Lalu tugas saya adalah beribadah kepada Allah. Dan itu bukan kepentingan Allah. Kita beribadah kepada Allah adalah kepentingan diri kita. Andaikan seluruh manusia beribadah, Allah tidak untung. Dan andaikan seluruh manusia ini tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak rugi. Karena sesungguhnya setiap ibadah adalah kepentingan diri kita. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemana kita akan pergi? Tentu kita akan pergi kepada Allah. Nah, kenali dari mana kita, untuk apa kita, kemana kita, maka kita tahu Allah. Oh, semuanya dari Allah. Datang dari Allah. Beribadah kepada Allah. Dan pergi kepada Allah. Nah, orang-orang yang hatinya kotor, dia tidak bisa mengenal Allah. Sekali lagi, orang-orang yang hatinya kotor, dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Karena itu orang sombong. Padahal, sahabat,
Siapa yang boleh sombong? Hanya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha segalanya. Lalu kalau kita sombong, apa yang mau kita sombongkan? Harta kita dari Allah. Jika Allah mengambilnya, sekejap selesai. Diri kita dari Allah. Allah mematikan, selesai. Apa yang mau kita sombongkan? Harta, karunia Allah. Ilmu, karunia Allah. Apapun seluruhnya dari Allah. Jabatankah, popularitaskah, semua dari Allah. Dan ingat, saat Allah mau mengambilnya, sekejap mata selesai. Sekali lagi, orang tidak mengenal Allah. Itulah yang menyebabkan orang menjadi sombong. Dan hati yang kotor, hati yang sakit, adalah hati yang tidak bisa mengenal Allah. Tidak bisa mengenal Allah. Nah, ini yang pertama. Bahwa tanda hati yang sakit adalah sulit sekali untuk mengenal Allah. Oleh karenanya, dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Ketika seseorang tidak ada rasa takut kepada Allah, maka kemaksiatan dan dosa apa yang tidak akan dia lakukan? Saya ulangi. Di saat manusia tidak pernah takut kepada Allah, dosa apa yang tidak akan dilakukannya? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka dia akan sangat berani melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho, yang Allah tidak suka, karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak bisa mengenal Allah. Kemudian, di saat orang juga tidak mengenal Allah, maka rasa cinta tidak akan pernah lahir dalam dirinya. Ketika tidak ada rasa kecintaan kepada Allah, maka apakah masih mungkin orang ini akan punya magnet, kemauan, dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang Allah suka? Tidak akan. Karena rasa cinta tak pernah ada pada dirinya. Kenapa itu rasa cinta tidak ada? Karena dia tidak mengenal Allah. Rasa cintalah yang mendorong orang untuk dekat kepada Allah. Rasa cintalah yang membuat orang punya energi dan punya magnet untuk melakukan sesuatu yang Allah suka, yang Allah ridho. Tapi di saat rasa cinta sudah tiada, maka energi, magnet untuk melakukan ibadah yang akan mengantarkan pada rasa cintanya Allah tidak akan pernah dilakukan. Nah, inilah ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi, orang yang hatinya sakit, dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Kemudian selanjutnya adalah orang yang hatinya sakit, tidak akan pernah mencintai Allah. Tidak akan. Orang yang hatinya bersih akan menempatkan kecintaan kepada Allah melebihi segalanya yang ada di muka bumi ini. Bahkan melebihi cinta kepada dirinya. Al-Quran pada surat ke-2 ayat ke-165 kalau tidak salah ya. Surat 2 ayat 165. Monggo, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Monggo. Surat kedua ayat 165 Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab eh, pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka menyesal nantinya. Baik. Apa kata Allah? Dan di antara manusia
Ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Dan dia mencintai apa yang dia sembah itu seperti dia mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman dengan benar, menempatkan rasa cintanya kepada Allah melebihi apapun. Bersangatan cintanya kepada Allah. Dia menempatkan rasa cinta kepada Allah melebihi apapun. Siapa itu? Adalah orang yang hatinya bersih. Bukan hati yang sakit dan kotor. Hati yang sakit dan kotor takkan pernah mengantarkan kecintaan kepada Allah. Padahal kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk menempatkan rasa cinta kita kepada Allah melebihi apapun. Bahkan melebihi orang tua kita. Melebihi anak-anak kita. Pasangan kita. Melebihi apapun yang kita miliki di muka bumi ini. Al-Quran surat ke-9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Surat At-Taubah 9 ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Katakanlah, jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, sanak kerabatmu, harta yang kau simpan, perniagaan, pekerjaan yang kau takutkan kerugiannya, serta rumah tinggal yang engkau senangi. Kata Allah, apakah semua itu lebih kau cintai ketimbang Allah dan Rasulnya? Serta berjuang di jalannya. Jika itu yang kamu lakukan, tunggu sampai aku mendatangkan keputusan, kata Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Karenanya, orang yang hatinya sakit tidak akan mencintai Allah. Tidak akan. Ya, ayah bunda sekalian. Cinta itu kan melahirkan tiga hal. Keindahan, energi, dan pengorbanan. Mari kita lihat. Jika hati kotor, karena tidak ada rasa cinta, maka dia tak akan pernah merasa indah di dalam mendekat kepada Allah. Di dalam melakukan ibadah. Kenapa tidak ada rasa indah? Karena tidak ada rasa cinta. Saya kasih contoh, betapa orang sholat begitu cepatnya. Seolah-olah tidak ada kenyamanan dan keindahan bermunajat, berbicara kepada Allah. Jawabannya sederhana. Tidak ada rasa cinta. Sehingga karena tidak ada rasa cinta, rasa indah bersama dengan Allah itu tidak muncul. Itulah indikator hati sakit. Tidak ingin berlama-lama. Tidak ada energi untuk mendekat kepada Allah. Apalagi tidak mau berkorban. Kau ndak tahajud, sakit, pusing. Kau ndak ngaji, nggak enak badan. Energi itu tidak ada. Kenapa energi tidak ada? Karena tidak ada rasa cinta. Itulah ciri hati yang sakit.
di mana rasa cinta itu tercabut dari hatinya. Sehingga kemudian yang terjadi, ketika rasa cinta tercabut dalam hatinya, energi untuk mendekat kepada Allah itu melemah. Rasa indah bersama dengan Allah itu tercabut. Selalu mau berkorban dalam rangka mendekatkan kepada Allah, itu tidak akan pernah ada. Kenapa? Rasa cinta hilang dari dirinya kepada Allah. Itulah indikator kedua bagi hati yang sakit. Yang pertama, dia tidak mengenal Allah. Sehingga orang kalau ditanya orang nggak kenal Allah, dari mana hartamu? Usaha. Padahal orang yang kenal Allah, semua harta kita dari Allah. Maka jawabannya, hadza min fadli Rabbi. Apapun yang kita miliki, jawaban kita adalah, ini semua anugerah dari Robku. Siapa yang akan menjawab begitu? Adalah mereka yang mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, kalau ditanya dari mana, bertepuk dia kepada dadanya, usaha, peras keringat, banting tulang. Dia tidak tahu sehebat apapun yang Anda lakukan. Jika Allah tidak memberinya, maka kita tidak akan pernah memiliki apa-apa. Demi Allah, semuanya dari Allah. Itulah orang yang mengenal Allah. Orang yang hatinya sakit tidak akan pernah mengenal Allah. Yang kedua, tidak akan pernah ada rasa cinta kepada Allah. Karena cinta yang tidak ada dalam dirinya, maka keindahan dekat dengan Allah akan sirna. Kemudian apa lagi? Energi untuk mendekat kepada Allah pun tak ada. Apalagi kemudian mau berkorban, itu bukan tidak ada. Nah, karenanya sahabat-sahabat, ayah bunda yang saya cintai karena Allah, yang ketiga, orang yang hatinya sakit selain dia tidak mengenal Allah. Rasa cinta tidak ada pada dirinya kepada Allah. Yang ketiga adalah tidak ada rasa ingin berjumpa dengan Allah. Tidak merindukan perjumpaan dengan Allah. Bagi orang yang hatinya bersih. Karena ada cinta. Maka dari cinta itu, dia ingin rindu sekali berjumpa dengan Allah. Kita sering mengatakan, kenapa kita puasa? Ya perintah Allah. Lalu ada nilaikah yang Allah tawarkan? Iya. Apa itu? Dikatakan, lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda iftari, satu kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, satu kebahagiaan lagi ketika dia berjumpa dengan Allah. Orang mukmin yang hatinya bersih ada kerinduan ingin berjumpa dengan Allah. Karena itu kemudian membuat dirinya melakukan kebaikan di dunia ini sekuat tenaga. Bahasa lalu saya sampaikan mungkin masih ingat. Bercocok tanam di dunia ini dengan banyak agar bisa panen di akhirat dengan banyak. Bercocok tanam di dunia ini berkualitas agar bisa panen yang berkualitas. Konyolnya gimana? Ada orang ingin panen yang berkualitas, padahal menanam saja dia tidak. Atau kalau menanam dia asal-asalan. Ingin bercocok, ingin panen yang banyak, padahal menanamnya saja tidak. Dunia ini ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat kita untuk menanam, akhirat tempat kita untuk menuai. Bagaimana kita akan menuai atau panen di akhirat sementara di dunia kita tidak pernah menanam? Dan ingat ayah bunda, tak ada menanam yang tak lelah, tak ada menanam yang tak capek, tak ada menanam yang tak berkeringat, dan tak ada menanam yang tidak ada pengorbanannya.
Menanam itu capek, lelah, berkeringat, dan berkorban. Kenapa kita semua lakukan itu? Untuk mencapai keridhaan Allah agar kelak kita bisa berjumpa dengan Allah. Itulah orang yang hatinya bersih. Ada kerinduan ingin berjumpa dengan Allah. Bagi orang yang hatinya kotor, tak ada sama sekali kerinduan ingin berjumpa dengan Allah. Karenanya dia tidak bisa berlama-lama berbisik-bisik dengan Allah. Salatnya secepat kilat. Tapi bagi orang yang ada cinta, ingin sekali berlama-lama dengan Allah. Berdirinya panjang, sujudnya panjang. Asik di saat berzikir. Kenapa? Rasa cinta. Ingin berjumpa, merindukan perjumpaan dengan Allah. Mungkin orang-orang yang hatinya kotor akan berkata, saya bingung, kok orang itu sholat malam di saat orang tidur, mau berlama-lama dengan Allah. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, dengan sendirinya lahir. Rasulullah SAW yang mulia. Di saat sholat malamnya, kakinya sampai kemudian bengkak. Cinta itulah yang kemudian menjadikan dirinya tak terasa. Kenapa itu dilakukan? Ingin merindukan perjumpaan dengan Allah kelak di akhir. Jadi orang yang hatinya sakit, tidak mengenal Allah, tidak punya rasa cinta kepada Allah, tidak merindukan berjumpa dengan Allah, maka rasa takut mati yang sangat luar biasa. Sebaliknya ya, orang berjihad di jalan Allah rindu kematian. Kenapa? Dengan kematian dia berjumpa dengan Allah. Kemudian selanjutnya adalah orang yang hatinya sakit tidak mau kembali ke jalan Allah. Tidak mau kembali ke jalan Allah. Orang yang hatinya sakit. Maka asik terus dalam kesesatan. Asik dalam kemaksiatan. Asik dengan sesuatu yang Allah tidak suka. Asik melakukan hal-hal yang mohon maaf. Yang Allah sama sekali tidak menyukainya. Itulah hati yang sakit. Tidak mau kembali ke jalan Allah. Di saat keliru, diingatkan oleh sahabatnya, diingatkan oleh saudaranya. Keraslah hatinya, tak mau kembali ke jalan Allah. Padahal kita diajarkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, kata Allah. Quran surat 6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Monggo. 153 Ustaz. Iya, 153. Surat Al-An'am, surat 6, 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah oleh Allah. Ikutilah oleh kalian. Janganlah kalian mengikuti jalan yang lain yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Tetapi bagi orang yang hatinya sakit, tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Padahal setiap hari kita meminta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ya Allah.
Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalan-jalan orang yang telah Engkau berikan kenikmatan ya Allah. Seperti para nabi-nabimu. Wassiddiqin. Dan orang-orang yang benar ya Allah. Wasyuhada. Dan seperti jalannya orang-orang yang wafat di jalanmu ya Allah. Wassalihin. Dan jalannya orang-orang yang saleh. Itu yang kita pengen. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Waladhdallin. Dan bukan pula jalan-jalan orang yang tersesat. Itu yang kita minta setiap hari. Tapi bagi orang yang hatinya kotor, hatinya sakit, tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Tidak mau kembali ke jalan Allah. Dia asik dan nikmat di jalan yang Allah tidak suka. Di jalan yang Allah tidak ridho. Itulah orang hatinya sakit. Kemudian yang terparah adalah orang yang hatinya sakit lebih suka mengikuti hawa nafsu. Kita bisa bayangkan jika dalam hidup hanya hawa nafsu yang dituruti, diikuti, menguasai dirinya. Bukankah kehancuran ketika orang dalam hidupnya hanya larut dengan hawa nafsunya? Coba renungkan satu ayat. Betapa rugi orang-orang yang dalam hidup ini hanya didominasi dan mengikuti hawa nafsunya saja. Seperti Al-Quran jelaskan pada surat ke-25 ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Surat Al-Furqan, surat 25 ayat 43. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Coba. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nafsu yang dituruti terus. Ya, nafsu yang menguasai dirinya. Diperbudak oleh nafsunya. Bayangkan ketika hidup ini hanya mengikuti hawa nafsu. Dan Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain. Ketika hawa nafsu menguasai diri kita, maka apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa dinasehati oleh orang karena telinga kita jadi tuli. Kita tidak bisa dinasehati untuk melakukan kebenaran karena telinga kita sudah menjadi tuli. Kita tidak bisa diperlihatkan jalan-jalan Allah, Al-Quran, jalan-jalan kebaikan karena mata kita sudah buta. Kita tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dengan benar karena hati kita sudah terkunci. Begitulah keadaan orang-orang yang dalam hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Sementara orang-orang yang hatinya sakit, hidupnya hanya terus mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu demi Allah membuat telinga kita tuli dari kebenaran. Hawa nafsu membuat mata kita buta dari kebenaran. Hawa nafsu membuat hati kita keras untuk bisa menerima kebenaran. Quran surat 45 ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 23. Siap. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya?
dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Masya Allah. Tidakkah kalian perhatikan, kata Allah, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa yang akan terjadi? Allah biarkan sesat berdasarkan ilmu. Tak ada kehinaan bagi kita dalam hidup ini. Melebihi kehinaan orang-orang yang tak lagi diperdulikan oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah. Tidak dijaga oleh Allah. Yang kedua, orang-orang yang hidup dengan hawa nafsunya akan ditutup telinganya oleh Allah. Seberapa banyak nasihat yang diberikan, takkan pernah didengar. Sebaik apapun nasihat yang disampaikan, tidak akan bisa menerima. Itulah orang yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti hawa nafsu itu karena hatinya sakit. Itulah indikatornya. Yang kedua, Allah tutup hatinya. Orang yang kalau dalam hidup hanya mengikuti hawa nafsu. Hati ditutup. Hati ditutup. Bisa kita bayangkan, padahal seluruh kebenaran, kebaikan, itu lahirnya dari hati. Lalu bagaimana ketika hati sudah ditutup? Sakit. Yang ketiga, apanya lagi? Matanya pun ditutup. Tak bisa melihat kebenaran. Itulah sahabat yang saya cintai karena Allah. Bahwa ketika orang hatinya sakit, hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu, telinga tertutup, mata tertutup, hati keras. Hatinya keras. Nah, ini ciri hati yang sakit. Saya ulangi, satu, hati yang sakit tidak akan mengenal Allah. Hati yang sakit tidak mungkin muncul rasa cinta kepada Allah. Yang ketiga, hati yang sakit tidak pernah merindukan perjumpaan dengan Allah. Yang keempat, hati yang sakit berat dan sulit kembali ke jalan Allah. Yang kelima, hati yang sakit hanya larut dengan hawa nafsu. Bagaimana ya orang kalau larut dengan hawa nafsunya? Apa yang akan terjadi? Tertutup telinga, tertutup mata, tertutup hati. Karena itu orang-orang, mohon maaf ya, Allah katakan seperti binatang ternak. Kalau hidup ini hanya mengikuti hawa nafsu. Al-Quran, surat ke-7, ayat 176. Surat ke-7, ayat 176. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. Silakan. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 176. Dan sekiranya kamu menghendaki dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia juga menjulurkan lidahnya. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sekiranya kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu.
Dengan apa diangkat? Dengan ayat-ayatnya. Tetapi manusia lebih cenderung kepada apa? Dunia. Dan mengikuti keinginannya yang rendah. Hawa nafsunya. Maka perumpamaannya di mata Allah sama dengan, mohon maaf, binatang. Sama dengan binatang. Dan itulah salah satu indikator hati yang sakit. Hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Kemudian selanjutnya, apa indikator hati yang sakit? Ini materi ini disampaikan agar kita mampu bermuhasabah, berintrospeksi diri. Hati saya ada di sini atau tidak? Kalau hati saya tidak mau mengenal Allah, berarti ciri hati yang sakit sudah melekat pada diri kita. Kalau hati saya tidak bisa mencintai Allah dengan baik, hati saya sakit. Kalau saya tidak merindukan perjumpaan dengan Allah, berarti hati saya sakit. Dan kalau saya berat dan sulit betul kembali ke jalan Allah, berarti hati saya sakit. Kalau saya hidup ini hanya mengikuti hawa nafsu, berarti hati saya sakit. Selanjutnya, yuk kita perhatikan baik-baik. Apa ciri hati yang sakit? Penting sekali ini. Tidak merasakan sakitnya hati dengan perbuatan maksiat. Jadi orang yang hatinya sakit tidak merasakan sakitnya hati ini dengan sebab-sebab luka-luka maksiat. Saya ulangi ya. Hati orang yang sakit tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab luka-luka maksiat. Jadi cuek, abai. Coba nih ayah bunda sekalian ya. Kita misalnya, mohon maaf, tidak sengaja, ketiduran saja. Lalu kita tertinggal sholat. Betapa sedihnya kita. Betapa penyesalan yang sangat luar biasa. Kita tidak pergi ke masjid karena kita kesiangan atau ketiduran. Walau hanya terlambat 10 menit. Itu rasa penyesalan yang begitu sangat luar biasa. Tapi bagi orang yang hatinya sakit, dia tertinggal sholat biasa saja. Dia tidak merasakan hati itu sakit disebabkan luka-luka maksiat. Setiap orang yang hatinya bersih, di saat dia melakukan kemaksiatan, ada rasa penyesalan yang sangat luar biasa. Menjadi beban dalam dirinya. Sehingga dia merengek datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dia iringi dengan berbuat baik. Tapi bagi orang yang hatinya sakit, dia tidak akan pernah merasakan sebab-sebab luka-luka maksiat. Asik saja. Kalau hati kita masih bersih ya, lalu kita melakukan kemaksiatan. Itu ada penyesalan nanti. Ada rasa penyesalan. Kenapa kok saya melakukan itu? Kenapa? 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 Tapi apakah mungkin itu bagi orang yang hatinya sakit? Demi Allah, dia akan cuek dan abai dengan kemaksiatan. Dia tidak merasakan luka-luka kemaksiatan, luka-luka yang disebabkan kemaksiatan. Dia tidak akan pernah merasakan. Ada ungkapan indah sekali ya dari seorang ulama. Bunyinya begini. Ma li jurhin bimayyitin ilam. Saya ulangi. Ma li jurhin bimayyitin ilam. Apa itu? Luka tak terasa sakit bagi orang yang mati. Betul atau tidak? Apakah luka itu terasa bagi orang yang mati? Tidak. Luka itu terasa bagi orang yang hidup. Demikian, kemaksiatan itu tidak akan dirasakan sebagai luka kemaksiatan bagi orang yang hatinya sudah mati. Minum khamr,
judi, zina, tinggalkan maksiat, tinggalkan ibadah, asik dengan kemaksiatan, itu tak akan terasa bagi hatinya seperti luka tak terasa bagi orang yang sudah meninggal. Begitulah hati yang sudah mati, sakit, maka tak akan terasa kemaksiatan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Imam Ibnu Qayyim, saat manusia sudah terbiasa dengan dosa, maka dia tak akan lagi menganggap dosa itu adalah sebuah dosa. Saya ulangi ya, kata Imam Ibnu Qayyim, bagi orang yang terbiasa dengan dosa, maka dia tak akan lagi menganggap dosa adalah dosa. Kenapa? Kalau bahasa orang sekarang, sudah jadi imun. Udah tiap hari dilakukan. Coba bagi ayah bunda yang hatinya bersih. Jangankan nih, jangankan melakukan dosa. Bahkan tidak melakukan perbuatan sunnah saja. Ada semacam penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa saya kok ke masjid agak tertinggal? Sehingga saya tidak melakukan sunnah tahiyatul masjid, sunnah qobliyah. Itu ada penyesalan yang sangat luar biasa. Tapi tidak demikian bagi orang yang hatinya sakit. Bahkan melakukan dosa saja, tak ada penyesalan. Jadi kembali ya, bahwa hati yang sakit tidak akan merasakan sakitnya hati dengan sebab-sebab luka-luka maksiat. Sedangkan hati yang sehat pasti akan merasa sakit dan tersiksa dengan perbuatan maksiat. Saya ulangi, hati yang sehat, dia akan terasa sakit dan tersiksa dengan perbuatan maksiat. Hal inilah yang akan membuat kita tergerak untuk kembali bertaubat kepada Allah. Tapi orang yang hatinya sakit, dia tidak merasa sakit dengan kemaksiatan. Karena dia tidak pernah merasa sakit dengan kemaksiatan, maka tidak akan pernah menggerakkan dirinya untuk bisa datang beribadah kepada Allah. Orang yang bergerak, yang tergerak hatinya untuk datang bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasakan dirinya melakukan dosa. Orang yang hatinya sakit takkan pernah merasakan kalau dirinya melakukan dosa. Karena tak merasa melakukan dosa, maka tak pernah membuat dirinya tergerak untuk datang bertaubat kepada Allah. Orang yang hatinya bersih akan merasakan sakit dan tersiksa dengan perbuatan dosa tersebut. Dan hal itulah yang membuatnya tergerak untuk kembali bertaubat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat ke-7 ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massathum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Surat Al-A'raf 7 ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangin pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, ini orang yang hatinya bersih. Apa itu? Merasa sakit dan tersiksa dengan perbuatan maksiat. Dan hal inilah yang membuat kita tergerak untuk bertaubat kepada Allah. Innal ladzina taqaw idza massathum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, baru terbayang, baru dibisikkan oleh setan, mereka pun segera mengingat Allah. Maka ketika itu juga
mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Itulah orang yang hatinya bersih. Selalu tersadar. Beda dengan orang yang hatinya sakit. Sedangkan orang yang hatinya sakit selalu mengikuti keburukan dengan keburukan yang lain. Ini seperti Imam Ibnu Qayyim tuturkan, orang yang berbuat dosa, maka akan mudah mengikuti dengan dosa yang lain. Ya, orang yang hatinya sakit selalu mengikuti keburukan dengan keburukan yang lain. Keburukan tidak diikuti dengan taubat orang yang hatinya sakit, tapi keburukan diiringi dengan keburukan-keburukan yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, Wailul lil mutaffifin. Ada ayat pada 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Surat berapa tuh Ustaz? Di akhir-akhirnya. Mohon maaf ya. Mutaffifin. 83 ya. 83. Betul. Oke. Ayat Ayat 14. ayat berapa Ustaz? Surat ayat ke-14. 14. 12, 13, 14. Surat Mutaffifin ayat 14, 82. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Ayat 14 ya. Intifar ini salah. Mutaffifin 83 ayat ke-14. Baik. 14, 15. Wa inna fujara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang kok infitar lagi. Al-Fitr itu 82. Ini 83. Oh salah. 83 betul. 14. Al-balra'an qulub. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, kenapa tadi saya sampaikan orang yang hatinya sakit selalu mengikuti keburukan dengan keburukan yang lain? Kenapa itu terjadi? Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sehingga tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sakit. Yang tadi Anda sampaikan bahwa orang yang hatinya sakit adalah mereka yang tidak akan pernah merasakan sebab luka-luka kemaksiatan. Cuek. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kemaksiatan diikuti dengan kemaksiatan yang lain. Dosa diikuti dengan dosa yang lain. Dan seterusnya. Tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tadi yang Anda jelaskan adalah dosa di atas dosa. Sehingga membuat hati menjadi buta, lalu mati. Saya ulangi, Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, itu adalah dosa di atas dosa. Sehingga membuat hati menjadi buta, lalu mati. Sementara hati yang sehat selalu mengikuti keburukan dengan kebaikan dan mengikuti dosa dengan taubat. Karena kalau mencari orang tak berdosa tidak mungkin. Mencari orang tidak bersalah tidak mungkin. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, dia akan selalu mengikuti keburukan dengan kebaikan dan mengikuti dosa dengan taubat. Orang yang hatinya sakit, dia mengikuti dosa dengan dosa yang lain. Mengikuti keburukan dengan keburukan yang lain. Perbedaan yang sangat mencolok. Makanya kenapa ayah bunda, ya orang yang hatinya sakit, sehat itu, dia tahu melakukan dosa, maka dia ikuti dengan kebaikan. Karena dia tahu setiap kebaikan yang ia lakukan akan menggugurkan dosa.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab hadis Arba'in nomor ke-18 dari Abi Dzar Jundu ibni Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Apa kata Rasulullah? Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan ikutilah setiap perbuatan dosa yang kalian lakukan dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus dosa. Dan bergaulah dengan manusia dengan cara yang baik. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sudah dapat berapa ya? 6. 6 ya. Ya, yang terakhir tadi yang keenam, orang yang hatinya sakit tidak merasakan sakitnya hati yang disebabkan oleh luka-luka maksiat. Sekarang bagian ke-7. Yang ke-7, orang yang hatinya sakit tidak merasa sakit dan tersiksa dengan kebodohan. Saya ulangi, orang yang hatinya sakit tidak pernah merasa sakit dan tidak pernah tersiksa dengan kebodohan. Sehingga apa yang terjadi? Tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan kajian. Lalu bahasanya apa? Udahlah, beragama itu yang biasa-biasa aja. Saya kadang-kadang nggak ngerti apa ini maksud beragama biasa-biasa saja itu. Beragama nggak usah ribet-ribet. Yang saya juga nggak ngerti, apa memang agama buat ribet kah? Apakah kita makin ngaji makin ribet agama? Lah, makin kita tahu betapa mudahnya agama itu. Betapa simpelnya agama itu. Justru kalau kita tidak ngaji, menjadi seolah-olah ribet betul beragama itu. Jadi kembali, ayah bunda sekalian, orang yang hatinya sakit itu tidak merasa sakit dan tersiksa dengan kebodohan. Makanya manusia itu ada 4 macam kan? Satu, ada orang alim, pinter, tapi nggak sadar kalau dirinya pinter. Maka orang semacam ini dianggap sedang tidur, bangunkan dia. Dianggap tidur, bangunkan dia. Agar dia mau mengajar. Yang kedua, ada orang ya yang pinter, sadar dirinya pinter, sehingga dia mengajar. Maka itu orang baik. Disebut oleh hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Yang ketiga, ada orang bodoh, tahu dirinya bodoh, maka orang ini baik. Sehingga dia sadar akan kebodohannya. Dia merasa sakit, dia merasa tersiksa dengan kebodohannya. Dengan begitu, dia mau tahu terus. Nah, itulah orang yang bodoh, sadar dirinya bodoh. Itu orang baik. Sehingga dia mau duduk di majelis ilmu. Ada satu ungkapan indah dari Imam Syafi'i begini. Dengan berputarnya zaman, kita akan tahu kebodohan kita. Dengan apa caranya? Dengan bertambahnya ilmu kepada kita. Kalau kita nambah ilmu, kita tahu bodoh. Kalau kita nggak pernah nambah ilmu, kita tidak pernah tahu kalau kita bodoh. Makin tidak nambah, makin merasa pinter. Makanya makin duduk di majelis ilmu, kita akan merasakan betapa bodohnya kita. Makanya orang-orang tua kita suka bilang gimana? Rasanya saya makin belajar kok makin bodoh. Kenapa kok merasa makin bodoh? Karena makin banyak yang ia tahu. Makin tidak pernah belajar, makin tidak pernah tahu bodoh. Karena tidak ada informasi tentang kebenaran. Nah, orang yang hatinya bersih ya, akan merasa sakit dengan kebodohan itu. Tapi orang yang hatinya sakit dan kotor tidak akan pernah ada perasaan menyesal, sakit, tersiksa dengan kebodohan.
saya teringat B.J. Habibie. Allahumma yarham, semoga Allah merahmati beliau. Allahumma ufir lahu warhamhu. Ketika beliau pergi ke Madinah, diundanglah oleh mahasiswa-mahasiswa Madinah, anak-anak S2, S3, agar beliau memberi motivasi. Di antara mahasiswa-mahasiswa Madinah, apa yang beliau katakan? Satu hal keren betul beliau katakan. Kalau saya boleh mengulang waktu, saya akan belajar agama. Karena dengan memahami agama, membawa kebaikan saya pada akhirat. Masya Allah. Kita masih dikasih waktu oleh Allah ya. Untuk bisa duduk di majelis ilmu. 5:30 tinggal duduk di depan laptop. Di depan handphone. Kita sudah dapat informasi Al-Quran dan As-Sunnah. Dapat informasi agama. Dan betapa mudahnya kita hari ini belajar. Yang orang-orang tua kita dulu saat mau belajar harus menempuh jalan jauh sekali. Hanya untuk mengetahui satu hadis. Hari ini baru 1 jam sekian. Duduk di majelis ilmu. Sudah berapa hadis dan ayat Anda sampaikan. Betapa mudahnya hari ini kita belajar agama. Persoalannya kita mau atau tidak. Persoalannya ada keinginan atau tidak. Semudah apapun sesuatu didapat, kalau tidak ada keinginan, kita tidak akan peroleh. Seberat apapun itu kita dapat, kalau ada keinginan, mesti kita akan dapatkan. Saya ulangi, semudah apapun itu untuk kita dapatkan, jika kita tidak ada keinginan, kita tidak bisa meraihnya. Sesulit dan seberat apapun sesuatu itu untuk kita dapatkan, jika kita ada keinginan kuat, maka kita akan dapatkan. Sebenarnya persoalannya bukan soal mudah atau sulit, tapi soal keinginan. Maka yang keempat, kata ulama, ada orang bodoh, tahu dirinya bodoh. Itu orang baik. Nah, yang selanjutnya tadi, ada orang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh. Itu namanya bodoh paralel. Ada orang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh. Itu bodoh paralel. Nah, orang begini nih, yang tidak pernah merasa tersiksa dengan penyakit-penyakit kebodohan. Dia nikmati kebodohan. Kenapa ya? Kok saya belajar agama sudah seumur ini? Nah, gitu. Itu ada penyesalan tuh. Makanya dengan penyesalan itu kita terus belajar. Kalau yang tidak ada penyesalan, ya udahlah saya mau udah tua. Udah nggak perlu lagi belajar, Pak Maswar. Masya Allah. Iya kan? Saya itu kadang-kadang jujur aja. Pengajian yang saya salut itu 2. Satu, saya ada pengajian di Jalan Tawes. Yang semuanya ibu-ibu. Yang pesertanya 70, 80. Yang kedua, ini pengajian. Yang juga pesertanya alhamdulillah sudah muda-muda. Glamor, Ustaz. Apa tuh ya glamor tuh ya? Golongan lanjut umur. Masya Allah. Glamor, golongan lanjut umur. Nah inilah, saya kadang-kadang memotivasi anak-anak muda. Tidak malu. Yang sepuh saya masih duduk di majelis ilmu. 5:30 loh. Saya bilang, oh yang muda itu masih tidur. Malas itu. Nah, baik ya. Inilah ciri hati yang kotor. Masih banyak sekali ya. Tetapi hari ini dulu. Kalau tanya jawab, monggo silakan. Terima kasih Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang mau klarifikasi dengan Ustaz atau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Pak Mas. Langsung saja, Bu Mumun, silakan Bu Mumun. Alhamdulillah, bersyukurillah mendapat mengaji pada pagi ini. Itu adalah hidayah Allah. Kalau nggak dengan hidayahnya, mungkin kita nggak bisa mendapatkan kajian-kajian ini. Mudah-mudahan Pak Ustadz mendapatkan keluasan ilmu, sehat walafiat terus, agar bisa berbagi kepada kita semua. Yang yang mengganjal di hati ini untuk bertanya adalah semuanya itu adalah berkenaan dengan hati yang sakit. Sekarang bagaimana cara mengobati hati yang terlanjur sakit demikian? Sebab kita di setiap saat kita minta ampun, minta maaf kepada Allah. Apa beda antara fafirli dengan wa'fu anni? Ini masih belum
kelar. Ada yang mengatakan, ada yang terhapus, ada yang di-delete. Jadi ada yang masih ada bekas dosa-dosa kita itu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ada yang sudah dihapus sama sekali sehingga tidak akan dihisap lagi. Ini yang akan ujung-ujungnya membuat kita masuk neraka atau surga. Ini mohon tambahan penjelasan lagi Pak Ustadz, masih belum clear dalam hal ini. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Apa Ustaz? Kalau hati sudah terlanjur sakit, Ya, apa ada obatnya Ustaz? Dan bagaimana cara mengobatinya? Masya Allah. Gitu ya, Bun? Ya, betul. Baik. Tolong perhatikan apa namanya? Apa yang mau saya sampaikan ini agak sedikit panjang. Ya, agak sedikit panjang. Tolong direnungkan baik-baik. Hati itu saya sudah jelaskan di awal dulu. Ada berapa macam? Ada Ya, 3 macam Ya. ya. Ada hati yang sehat, ada yang hati yang sakit, ada hati yang mati. Hati sehat, hati yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah dan keselamatan akhirat. Quran surat 26, 88, 89, 90. Dari 87 bahkan. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang kelak datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Taib ya. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang melekat pada orang munafik. Dalam Al-Quran surat 2 ayat 10. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Mereka munafik. Dan Allah menambah penyakit itu kepada mereka. Dan bagi mereka siksa yang teramat pedih. Disebabkan oleh dusta-dusta mereka. Ya. Yang ketiga adalah hati yang mati. mati. Hati mati. Nah, pertanyaannya muncul. Ustadz, kalau hati sakit bisa disembuhkan atau tidak? Kalau hati mati bisa dihidupkan atau tidak? Ya, Pertama saya ingin sampaikan. Allah tak menciptakan penyakit kecuali disertai obatnya. Hati yang sakit bisa disembuhkan. Hati yang mati bisa dihidupkan. Caranya gimana Pak Ustaz? Nah, ini kan Bunda ya. Saya ya, gabung saja ya Bun. ya. Antara mengobati dan membuat hidup. Yang pertama, tolong catat baik-baik. Jangan pernah berhenti belajar agama. Amalkan serta terima kebenaran agama dengan sepenuh hati. Kalau hati kita sakit, fisik kita sakit, maka kita perlu nutrisi yang kita masukkan. Kita butuh suplemen. Tahukah ya Bunda? Nutrisi dan suplemen terbaik buat hati manusia adalah satu, dengan belajar agama. Karena disitulah kita diingatkan. Belajar agama yang saya maksud adalah yang dibahasnya Al-Quran, hadis. Bukan bercanda, bukan dongeng. Karena itu nggak ada gunanya. Apa sebabnya? Quran mengatakan kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka niscaya iman bertambah. Dengan iman bertambah, maka penyakit-penyakit akan gugur. Ini kan yang disampaikan oleh Allah dalam Quran pada surah 8 ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza tuliyat, saya baca ujungnya, alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Monggo. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, apa kata Allah? Jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah iman. Ini yang saya bilang bahwa kajian itu adalah nutrisi buat hati kita. Dibacakan ayat Allah dalam kajian, maka iman kita bertambah. Ketika iman bertambah, maka berguguranlah penyakit-penyakit hati. Maka luangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Ini penggagas kajian ini, pahalanya luar biasa. Masya Kenapa? Allah. Belajar pahala. Mengajak orang lain, dia dapat pahala seperti orang yang diajak dengan tidak mengurangi pahala dia belajar sama sekali. Masya Allah. Inilah pentingnya buat kita. Yuk terus kajian. Makanya istilahnya gimana ya? The long life education. Belajar itu sepanjang hidup kita. Sampai kita mati. Bukan sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Ada pepatah Arab yang indah sering kita dengar. Cuman orang sayangnya menyebutnya ini hadis. Bukan hadis. Karena tak boleh menyandarkan sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Tapi pepatah ini indah sekali. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Artinya belajar tidak pernah boleh berhenti. Tulus zaman. Nah, ini cara yang pertama, Bunda. Terus belajar ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu agama. Belajar dan amalkan. Nah, terpenting terima kebenaran agama itu dengan sepenuh hati. Kau kadang-kadang orang tidak mau menerima kebenaran agama. Makanya sekarang ini muncul kata-kata yang suka aneh sekali. Udahlah, belajar agama itu yang biasa-biasa aja. Nggak usah fanatik-fanatik kali gitu. Masya Allah. Itu racun. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, apa ya? Ya, Kotoran hati terhebat itu apa? Kotoran hati terhebat itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karenanya, cara membersihkan hati adalah jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Sekuat tenaga. Karena tak ada kotoran yang membuat hati sakit dan mati yang lebih besar daripada kemaksiatan dan dosa. Nabi mengatakan, Man adznaba dhanban nakata qalbuhu nuqtatun as-sauda wa man taba saqula qalbu wa man lam yatub zada dhalika hatta yaswadda qalbu. Siapa orang melakukan satu perbuatan dosa, kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan membentuk bintikan dalam hati. Lalu jika dia iringi dengan taubat, bintikan itu hilang dan bersih. Jika dia tidak ikuti dengan taubat, maka bintikan itu akan terus penuh dalam hatinya. Sehingga hati menjadi hitam kelam. Hati menjadi sakit. Hati menjadi mati. Karena itu tak ada jalan lain. Jauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Sibukkan berpikir ibadah. Sehingga tak ada waktu kita berpikir tentang kemaksiatan. Orang asik dengan kemaksiatan, maka dia tak ada waktu untuk berpikir tentang kebaikan. Jauhi perbuatan kemaksiatan. Nggak terasa tuh. Sedikit-sedikit. Makanya Nabi mengatakan apa? Tu'radul fitan 'alal qulubi ka'irdil hasiri 'udan 'udan. Masuknya dosa, fitnah dosa ke dalam hati manusia itu sedikit demi sedikit seperti dianyamnya tikar. Sehelai, sehelai, sehelai. Lama-lama dia jadi tikar. Dan kalau hati sudah rusak, hati sudah sakit, hati sudah mati, apa yang akan terjadi? Coba renungkan. Kata Nabi, hatinya menjadi hitam kelam,
Yang kedua, seperti gayung yang terbalik, tidak bisa menerima kebenaran dan menyimpan kebenaran. La ya'rifu ma'rufan, tidak mengenal kebenaran. Wala yungkiru mungkaran, tidak bisa menolak kemungkaran. Illa ma asyraba min hawa, hidupnya hanya senantiasa mengikuti hawa nafsu. Maka yang kedua apa? Jauhkan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, perbanyak berzikir dan istighfar. Perbanyak zikir dan istighfar. Kata Syekhul Islam, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata begini, zikir buat hati manusia itu seperti air buat ikan. Saya ulangi, zikir buat hati manusia seperti air buat ikan. Ikan tak mungkin hidup tanpa air, begitulah hati manusia tak mungkin hidup tanpa zikir. Maka, nih, basahi lisan ini dengan apa? Dengan zikir. Bukan dengan riba, bukan dengan banyak bicara, bukan dengan fitnah, bukan dengan senandung nyanyian, tapi dengan zikir. Karena itu Allah bilang bagaimana? Berzikir itu dalam segala posisi. Quran surat 3 ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Apa kata Allah? Orang-orang yang selalu mengingat Allah, diri, duduk maupun berbaring. Artinya apa sih? Jangan lalaikan hati kita dari mengingat Allah. Jangan biarkan hati kita abai dari mengingat Allah. Nanti mati hati, sakit hati. Karena itu lalai dari mengingat Allah kita tidak boleh. Buka Al-Quran, surat ke-7, ayat 205. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. 205 Ustaz. Ya, Surat Al-A'raf 7 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. nah, sebutlah nama Rabbmu. Di mana? Di dalam hatimu. Bukan cuma di mulut, sampai tenggorokan saja tidak. Membaca subhanallah, subhanallah di mulut sampai tenggorokan saja tidak. Sebut nama Rabbmu di dalam hatimu. Dengan apa? Dengan merendahkan diri. Dengan apa lagi? Dengan rasa takut. Caranya dengan tidak mengeraskan suara baik pagi maupun petang. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Kalau zikir kencang-kencang kira-kira bisa merubah hati kita enggak ya? Tidak. Ya, zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, la ilaha illallah. Apa yang berubah itu? Itu bukan zikir dari hati. Dan Quran yang mengatakan ini. Kadang-kadang Qurannya dipahami begini, tidak begitu, begini. Lah, nafsu saja yang memahami seperti itu. Quran jelas mengatakan. Sebut nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara baik pagi maupun petang, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Hati kita terikat terus dengan Allah, maka hati kita nanti tenang. Obat. Jadi obat. Quran surat 13 ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Monggo.
Surat 13 ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bukankah ketentraman yang kita cari dalam hidup ini dan akhirat? Caranya, orang-orang yang beriman hatinya tentram. Dengan apa obat ketentraman? Dengan berzikir, dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah lah ketentraman itu bisa diraih. Lalu dengan apa lagi? Panjang ini Bunda. Ya, Iya, udah. ada 28. Iya. Taib. Tapi saya Beda ingin sampaikan yang beda beda akhir. ini Pak Ustadz, maaf, beda beda Bukan Bunda, sabar. tingkatan. Yang akhir tadi. Ini ada kata tadi yang tidak nyaman saya mendengarnya itu. Apaan tuh? Ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tak diampuni dan tetap disiksa. Saya sering kali mendengar, saya mau bertanya, dalil apa yang disampaikan seperti itu oleh para ustaz? Dan membuat orang ini putus asa. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, semua dosa diampuni oleh Allah. Kayak begini, Bunda Momon bilang sama saya, Ustadz, maafin saya Ustadz ya. Terus saya bilang, saya maafin Bunda, tapi nanti ya Bunda. Wah kan itu ngancam namanya. Dimaafin tapi nanti gitu. Enggak, sudah dimaafkan selesai. Coba renungkan Quran. Surat 39 ayat 53. Zumar. Surat 39 ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ini yang bilang Allah. Kok dieliminir sama Ustadz itu? Kok dikecualikan? Kalau afwan itu tidak dimaafkan. Kalau ghafara itu dimaafkan. Dari mana hujah itu? Dosa besar ditaubati, kata afwan. Dosa kecil diistighfari, kata ghafara. Bahkan ada satu hadis sahih. Tolong perhatikan baik-baik. Ini hadis qudsi. Firman Allah yang tidak terdapat dalam Quran. Bisa dibaca itu nanti di kitab Arba'in, hadis Arba'in. Saya kira punya semua. Di hadis terakhir nomor 42. Berjalur dari sahabat Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ulama mengatakan hadisnya hasan sahih. Qala Allah Ta'ala Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, selama engkau masih mengangkat tanganmu, merengek kepadaku, dan selama engkau masih berharap kepadaku bahwa engkau akan diampuni, kata Allah, maka ku ampuni seluruh dosamu, dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelammu. Yang kedua, ya ibna Adam, law balagat dunubaka anana sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu membumbung setinggi langit, sebanyak awan di langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, maka ku ampuni dosa-dosamu. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa seisi bumi, lalu engkau menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku saat itu, dan engkau bertaubat, maka kata Allah, aku akan datang menemuimu dengan ampunan seisi bumi pula. La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Kita punya Allah yang maha pengampun, penyayang. Saya ulangi, kita punya Allah yang maha pengampun, penyayang. Demikian, sahabat. Ya,
Sudah jam 7 ya, saya ada kegiatan lain. Mohon maaf ya. Iya, baik Ustadz. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, silakan ditutup Ustadz. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, penggerak pikiran, rasa, telinga, mata, dan sikap adalah hati kita. Saat hati kotor, maka rasa, pikiran, dan perbuatan kita kotor. Tapi saat hati kita bersih, rasa, pikiran, dan sikap kita semuanya menjadi bersih. Yuk kita konsentrasi, bersihkan hati. Karena gerak langkah kita ditentukan oleh hati kita. Semoga Allah merahmati kita semua, seraya kita berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-bolakkan hati, tetapkan hati kami dalam agama. La tuzigh qulubana. Jangan kau palingkan hati kami setelah kau memberikannya petunjuk. Semoga Allah merahmati. Benar pasti dari Allah. Jika ada salah, mungkin khilaf lisan ana. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada ayah bunda saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Izin. Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pagi hari ini. Sampai ketemu hari Senin depan. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bapak Ibu kalau mau ngajak teman-teman yang lain setiap Senin pagi silakan dikasih aja linknya Bapak Ibu. Makasih Pak Mazwar. Makasih Makasih semua Pak Ibu. Mazwar. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Maswar. Tahun depan. Terima kasih Pak Ya. Maswar. Saya tutup. Terima kasih Pak Ustadz. Izin keluar.